Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Sumpah Pemuda. Dari pertama latar belakang, tokoh Sumpah Pemuda, isi teks Sumpah Pemuda. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Berawal dari inisiatif para pelajar Indonesia yaitu PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, serta para cendekiawan Indonesia yang bercita-cita menyatukan seluruh organisasi pemuda di Indonesia. Pertemuan-pertemuan demi mewujudkan cita-cita tersebut pun dilakukan. Pertemuan pertama pun dilakukan pada tahun 1926, hingga akhirnya mendapatkan hasil pada tanggal 20 Februari 1927. Pertemuan kedua pun dilaksanakan pada Mei tahun 1928. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ketiga pada tanggal 12 Agustus 1928. Pertemuan ketiga ini merupakan pertemuan terakhir yang dihadiri oleh seluruh barisan organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Pertemuan itu pun menghasilkan keputusan bahwasanya akan dilaksanakannya kongres pada bulan Oktober. Dengan susunan panitia yang diambil dari setiap organisasi pemuda yang ada, setiap organisasi memiliki masing-masing satu jabatan. Selain organisasi PPPI, banyak organisasi pemuda yang ikut terlibat diantaranya yaitu Jong Japa, Jong Celebes, Jong Sumatera Nembonen, dan serta organisasi lainnya. Kongres Sumpah Pemuda dilaksanakan secara 2 hari berturut-turut, yakni pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Merupakan awal perjuangan baru untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman pun berkumandang di penutupan kongres tersebut. Meskipun hanya dimainkan instrumennya saja, kongres tersebut pun menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda. Yang bertugas menulis teks tersebut adalah Muhammad Yamin, yang ditandatangani oleh Sugondo Jojo Puspito, yang merupakan ketua kongres tersebut. Akhirnya rumusan tersebut dibacakan oleh Sugondo. Dan untuk pembahasan yang kedua, di sini saya akan membahas isi teks Sumpah Pemuda. Pertama, saya akan membacakan dulu isi Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Kongres Sumpah Pemuda menghasilkan rumusan yang sangat menjadi pemersatu pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Hingga detik ini, rumusan tersebut masih sering dikumandangkan ketika peringatan Hari Sumpah Pemuda. Istilah Sumpah Pemuda ternyata tidak muncul dalam keputusan kongres tersebut, melainkan disematkan setelahnya. Berikut isi kongres sebagaimana tercantum pada prasasti dinding Museum Sumpah Pemuda yang ditulis dalam ejaan Van Ophusian. Yang ketiga, tokoh Sumpah Pemuda. Tokoh Sumpah Pemuda diantaranya yang pertama adalah Sugondo Jojo Puspito. Beliau merupakan ketua Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Aktif dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang membuatnya ditunjuk sebagai ketua pada saat itu. Dan yang kedua yaitu Muhammad Yamin. Beliau berasal dari Jong Sumatera Nembon. Beliau merupakan pengurus Kongres Pemuda. Yang ketiga yaitu W.R. Rudolf Supratman. Siapa sih yang gak kenal W.R. Supratman? Ya tentunya dia adalah seorang yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Yang keempat yaitu Amir Syarifuddin. Beliau merupakan salah satu delegasi dari Jong Batak yang tergabung dalam organisasi pergerakan anti Jepang. Dan yang kelima yaitu Si Kong Leong. Beliau adalah sosok penting dalam kelancaran Kongres Pemuda saat itu. Keenam, Sarmidi Mangun Sarkoro. Beliau adalah sosok cerdas yang mempunyai pemikiran tentang pendidikan anak. Makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia. Jika pemuda pada zaman dahulu memiliki semangat dan
tekad yang kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan, maka pemuda zaman sekarang hanya perlu melanjutkan estafet perjuangan para pendahulu kita. Berikut makna Sumpah Pemuda yang harus kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu menyerukan untuk menjaga keutuhan NKRI, bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, semangat untuk melanjutkan kemerdekaan, menghargai perjuangan bangsa Indonesia, menambah rasa cinta terhadap tanah air, bangga dan giat menggunakan bahasa Indonesia. Itulah penjabaran mengenai sejarah Sumpah Pemuda. Sebagai bangsa hanya harus kita syukuri tentang gimana perjuangan pada masa dahulu untuk membentuk suatu Sumpah Pemuda, dan Sumpah Pemuda ini masih kita gunakan pada zaman kita sekarang pada tanggal 28 Oktober. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.